Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galuh Putri Anjani dari kelas AK Prodi S1 Akuntansi Universitas Mula Warman. Untuk memenuhi tugas yang telah Pak Iqbal berikan, di sini saya akan meringkas kembali dari pertemuan sebelumnya materi pengendalian atas strategis yang terdiferensiasi. Adapun kesimpulan yang saya dapat, strategi korporat. Yang pertama, organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Yang kedua, strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas. Yang ketiga, sistem pengendalian adalah sistem pengukuran yang mempengaruhi perilaku dari orang-orang yang aktivitasnya sedang diukur. Dan yang keempat, dengan demikian keprihatinan yang selalu ada dalam merancang sistem pengendalian sebaiknya adalah apakah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tersebut tetap konsisten dengan strategi. Strategi perusahaan yang berbeda mengimplikasikan perbedaan-perbedaan berikut. Yang pertama, ketika perusahaan menjadi lebih terdiversifikasi, para manajer tingkat korporat mungkin tidak memiliki pengetahuan yang signifikan mengenai pengalaman dalam aktivitas dari berbagai unit bisnis. Yang kedua, perusahaan-perusahaan industri tunggal dan terdiversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi inti tingkat korporat. Yang ketiga, karakteristik sistem penyusunan anggaran. Yang keempat, manajer unit bisnis memiliki pengaruh yang agak lebih besar dalam mengembangkan anggaran mereka. Yang kelima, tekanan yang lebih besar seringkali diletakkan pada pencapaian anggaran karena CEO tidak memiliki pengendalian informal yang tersedia. Selanjutnya, strategi unit bisnis. Misi pengendalian yang sesuai dikembangkan menggunakan garis pemikiran berikut. Yang pertama, misi unit bisnis tersebut mempengaruhi ketidakpastian yang dihadapi oleh manajer umum serta trade-off antara jangka panjang versus jangka pendek yang mereka buat. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen dapat bervariasi secara sistematis untuk membantu memotivasi manajer guna mengatasi ketidakpastian secara efektif dan membuat trade-off jangka pendek versus jangka panjang yang memadai. Yang ketiga, misi yang berbeda seringkali memerlukan sistem pengendalian yang manajemen berbeda pula. Misi dan ketidakpastian. Strategi membangun dilaksanakan pada tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk. Strategi memanen dilaksanakan pada tahap dewasa dari siklus hidup produk. Tujuan dari unit bisnis yang membangun adalah untuk meningkatkan pangsa pasar. Manajer unit bisnis memiliki ketergantungan pada individu dan organisasi eksternal dibandingkan dengan para manajer dari unit bisnis yang memanen. Manajer unit bisnis membangun kemungkinan besar memiliki pengalaman yang lebih sedikit dalam industri. Strategi membangun pangsa pasar. Yang pertama, pemotongan harga. Yang kedua, pengeluaran lead bank yang besar atau mengenalkan produk-produk baru. Yang ketiga, pengeluaran pengembangan pasar utama. Keunggulan kompetitif. Suatu unit bisnis dapat memilih untuk bersaing baik sebagai pemain terdiferensiasi atau sebagai pemain biaya rendah. Strateginya adalah yang pertama, inovasi produk adalah penting bagi unit bisnis terdiferensiasi karena terfokus pada keunikan dan eksklusivitasnya yang memerlukan inovasi produk yang lebih besar. Yang kedua, unit bisnis biaya rendah biasanya memiliki lini produk yang sempit guna meminimalkan biaya penyimpanan persediaan dan memperoleh manfaat dari skala ekonomi. Yang ketiga, unit bisnis biaya rendah biasanya menghasilkan produk sederhana yang bersifat komoditas dan produk-produk ini sukses semata-mata karena memiliki harga yang rendah dibandingkan dengan produk saingan. Selanjutnya, gaya manajemen puncak. Perbedaan dalam gaya manajemen dipengaruhi oleh latar belakang dan kepribadian dari manajemen yang bersangkutan seperti umur, pendidikan, pengalaman, dan lainnya. Implikasi terhadap pengendalian manajemen. Gaya manajemen mempengaruhi proses pengendalian manajemen bagaimana CEO memilih untuk menggunakan informasi tersebut, mengadakan informasi tersebut, mengadakan pertemuan-pertemuan peninjauan kinerja, dan seterusnya yang akhirnya memengaruhi sistem pengendalian. Saya kira itu saja rangkuman yang saya dapat dari pertemuan sebelumnya. Jikalau ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.